Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Orang ini nih adalah Hong Tai. Chia Chiang berkata, "Demi aku, tolong jangan permainkan dia." Lalu si Hong Tai menampar si Chia Chiang. "Mampus kau, adik kecil. Ada baiknya kau masuk ke mobilku dan menemaniku selama beberapa hari." "Gak, singkirkan tangan kotormu. Kakak iparku akan datang dan kau akan mati." "Hah, bagaimana tipe pria idamanmu? Apakah aku termasuk?" Tiba-tiba banyak bacot. Syako turun nih dari taksi. "Hah, kakak ipar, kau akhirnya datang juga? Hah? Naik taksi? Aku pikir kakak iparmu orang kaya, ternyata miskin." Yaoyo berkata, "Kenapa kau nggak bawa mobil sport?" "Hei, sombong itu dosa." Hong Tai berkata, "Adik iparmu membuat Ferrariku tergores. Apa kau sanggup bayar, ha? Cat mobil ini butuh biaya sekitar 200.000 dolar. Bukan dolar ya guys, maksudnya yuan, mata uang Cina. Apa kau sanggup ganti, ha?" Maaf, aku ceroboh." Syako bertanya, "Berapa harga mobilmu?" Hong Tai menjawab, 2,5 juta dolar. Yang mohok yang tengah berkata, "Sampai tua, kau nggak akan mampu ganti rugi." Yang kiri menambahkan, "Jangan sentuh mobil itu, kau nggak akan mampu bayar." Lalu Syako mengeluarkan HP-nya dan menelpon seseorang. "Bawakan aku 5 juta tunai. Kalau kau punya 5 juta, aku akan memanggilmu bos." Lalu setengah jam kemudian muncul nih LaFerrari milik Syako. "Hah, mobil itu harganya sekitar 30 juta. Datang nih orang ini nih, yang orang badan gede nih, bawa uang. Dia adalah beruang hitam. Dia bawa uang cash milik Syako." Hong Tai berkata, "Gak mungkin, orang itu adalah bawahannya." Lalu si beruang hitam menghampiri si Syako nih. "Bos, ini uangnya." Dalam hati Syako, setelah ditinggal Chu Yichen, dia bersyukur atas bantuanku dan secara sukarela ikut denganku. Yang mohok berkata, "Dia punya anak buah." Dalam hati Hong Tai, "Aku rasa kali ini akan gagal." Syako berkata, "Mulai sekarang, mobilmu adalah milikku." Hong Tai membalas, "Kenapa kau malah membelinya?" Lalu Syako membuka kopernya dan kayak buat hujan uang tuh. "Biar kau tahu bagaimana rasanya punya uang banyak." "Hah, ini apa aku mimpi? Oke, aku jual. Wah, baunya harum sekali." "Oke, lakukan." Si beruang hitam langsung menghancurkan mobilnya. "Apa? Dihancurkan? Cok, gak manusiawi." "Hah, terima kasih bos, aku banyak uang. Aku bisa beli Ferrari 488 versi terbaru." Dan akhirnya dia pun pergi nih si Hong Tai. "Kakak ipar, apa kau udah gila? Masalah seperti ini aja kau habiskan 5 juta dolar, ha?" Syako membalas, "Sudahlah, aku punya kejutan. Kau lihat aja nanti." Dalam hati Syako, ini adalah cara untuk bungkam mulut wanita. "Aku ingin mobil ini. Ayo, urus surat-suratnya." Jadi ceritanya si Hong Tai datang ke dealer nih, mau beli 488. Tapi tiba-tiba, "Aku juga akan beli mobil ini." Syako dan Yaoyo pergi juga ke dealer nih. "Hah?" Syako melanjutkan, "Apapun yang ada di sini." Hong Tai berkata, "Kau mau beli semuanya? Apa kau nggak ada cara lain, ha? Aku nggak pernah gagal mendapatkan apapun yang aku inginkan." "Hah? Bukankah itu kalimat yang sering diucapkan seorang perampok? Jangan-jangan dia penjahat?" Dalam hatinya Hong Tai ya. Hong Tai berkata, "Aku anggota senior di sini, gak akan ada yang bisa menghadapiku." Lalu tiba-tiba si Blade datang nih. "Maaf, untuk kali ini aku gak bisa berikan untukmu. Tuan Chow, kau gak perlu menanggapinya. Mobil ini untukmu. Meski ini hanya mobil biasa,
tapi aku harap kau mau menerimanya. Apa? Ferrari 488 adalah mobil biasa? Lalu Xiaoke mengambil kuncinya nih. Ah, terima kasih. Yao Yao, mobil ini untukmu. Hah? Untukku? Saudara ipar, kau begitu baik. Aku sayang padamu. Ternyata anak ini sudah besar. Dan sekarang, si Yao Yao pun naik mobilnya. Dia gila, 488 baru. Oh, bareng si Cacang ya? Ya. Sekarang aku juga bisa jalan-jalan. Dan mereka berdua pun pergi. Dalam hati Xiaoke, aku harap gak ada meremehkan dia lagi. Dalam hati Hong Tai, brengsek. Aku gak bisa terima semua ini. Terus si Hong Tai dipukul sama Xiaoke. Xiaoke berkata, anak muda, belajarlah untuk menerima kekalahan. Hong Tai membalas, sialan, berani kau memukulku? Apa kau tahu siapa ayahku? Lalu si Xiaoke memanggil si orang gede nih. Xiaoke berkata, kalau kau bilang aku adalah bos, berarti ayahmu juga harus tunduk denganku. Dalam hati Hong Tai, oke, kita lihat aja nanti. Sampai ketemu lagi. Dan Xiaoke pun pergi nih. Xiaoke berkata, sampai ketemu lagi apa maksudmu? Dalam hati Hong Tai, hah? Kenapa dia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Dan mereka berdua pun pergi nih. Xiaoke bertanya, bagaimana dengan naga, harimau, dan macan tutul? Beruang hitam menjawab, mereka baik-baik aja, siap menunggu perintah bos. Dan mereka pun sampai nih di sebuah tempat nih. Xiaoke berkata, aku pikir gak ada bedanya antara komunitas kaya raya dan juga dengan komunitas senior. Nama yang aneh. Dan ternyata ada si Yu Chou nih. Dia sudah datang. Yu Chou menghampiri Xiaoke dan berkata, Xiaoke, aku gak menyangka bisa bertemu denganmu di Changcheng. Xiaoke bertanya, di mana pacarmu? Sejauh ini aku belum pacaran lagi. Aku merindukanmu. Aku juga. Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Hentikan! Orang ini nih adalah Xie Qiurong. Jangan pernah kau sentuh Yu Chou. Yu Chou membalas, sepupu, apa yang kau bicarakan? Xiaoke bertanya, hah? Sepupu? Gak hanya sepupunya, aku juga tunangannya. Xiaoke bertanya, kau punya tunangan? Yu Chou menjawab, enggak, dia hanya bercanda. Dalam hati Qiurong, sepertinya Yu Chou peduli dengan pria ini. Dia pasti adalah teman sekolahnya. Xiaoke, berani merebut wanitaku? Matilah. Qiurong berkata, Yu Chou, kau pilih mana, aku atau dia? Katakanlah. Yu Chou menjawab, sepupu, untuk saat ini aku hanya ingin mencari tempat untuk tinggal. Qiurong menjawab, bukankah kau udah bilang padaku ini adalah rumah baru kita di masa depan? Yu Chou membalas, rumah baru? Jangan buat keributan. Aku gak pernah bilang apapun kepadamu. Kau sudah lama gak datang ke Changcheng. Sepertinya kau gak tahu seperti apa status keluarga Xie sekarang. Nilai saham keluarga Xie adalah 100 miliar. Dan aku adalah pewaris utamanya. Bahkan jika kau gak setuju, paman gak akan tinggal diam. Pewaris perusahaan bernilai ratusan miliar. Kau begitu kaya raya. Qiurong membalas, iya, itu artinya di mataku kau hanyalah orang kecil. Oh iya? Iya, itu villaku nomor 3. Harganya 100 juta yuan. Wah, keren. Anak muda, kenali posisimu. Jangan pernah bersaing dengan pria besar untuk masalah wanita. Kau nggak pantas mendapatkannya. Lalu si seorang pegawai berkata, hei, minggir kau. Yu Chou berkata, Xiaoke, kau jangan marah. Kenapa? Kau begitu yakin jika belum mencoba? Beli satu. Yu Chou jelas nggak akan mau denganmu. Aku beli semua real estate di sini. Hah? Sombong sekali. Lalu Xiaoke ngeluarin nih kartu banknya. Hah, itu kartu bank Changcheng. Kartu itu terbatas, hanya 10 kartu. Dalam hati Qiurong, bagaimana bisa dia mendapatkan Mingxia dari bank Changcheng? Lalu seorang pegawai maju nih. Tuan Xiao, maafkan aku gak tahu apa-apa tentangmu. Maafkan aku. Dalam hati Xiaoke, padahal aku juga gak menyangka bisa mendapatkan kartu ini dengan mudah. Lalu akhirnya dibeli nih. Ini Tuan Xiao, totalnya ada 120 villa senilai 9,2 miliar. Total dengan diskon 9 miliar. Dalam hati Qiurong, gak mungkin gak ada kartu yang bisa transaksi 9 miliar sekaligus. Ting, berhasil. Pembayaran 9 miliar berhasil. Hah? Wah, kau tampan sekali. Itulah yang disebut jodoh gak akan kemana. Ciao, apalagi yang kau tunggu? Ayo. Brengsek. Si pegawai berkata, tunggu, aku akan panggil bos kami. Menurut aturan, jika ada yang ingin bertemu, bos minta foto pelanggan terlebih dahulu. Xiaoke membalas, gak perlu. Aku akan temui bosmu sendiri. Yu Chou, kau tunggu di sini. Aku akan menemuimu jika urusanku sudah selesai. Enggak, aku takut kau menghilang lagi. Baiklah, yaudah, silakan masuk. Saat di dalam, ternyata ada si dragon, tiger, leopard, sama si kucingnya Xiaoke. Hah? Siapa kalian? Loh, kenapa ada kucing? Di mana bosku? Lalu ini hordengnya dibuka nih. Apakah dia yang kau cari? Orang ini nih adalah
Hong Fei Huang. Enggak, kau pasti perampok. Saat si pegawai mau kabur, kayak dihalangi nih sama si beruang hitam. Xiao Ke menghampirinya nih, melepas penutup mulutnya dan berkata, "Ketua Hong, kenapa tiba-tiba kau tempati kantor penjualan? Apa kau nggak punya cara lain?" "Siapa kau? Apa urusanmu?" "Namaku Xiao Ke, aku ketua baru Real Estate Linglong. Aku pikir kau adalah orang besar. Ternyata kau hanyalah menantu keluarga Chow." Pak, ditampar. "Berani kau panggil menantu? Namanya Xiao Ke." "Naga, harimau, dan macan tutul dari Iron Fist Hall. Kenapa kau mau jadi preman seorang menantu sepertinya?" "Sepertinya kau akan melihat peti mati sebentar lagi." Tapi Xiao Ke menahannya nih. "Kami legal di sini. Kami nggak bermain curang. Selama periode ini, kau telah mengantongi 1,8 miliar dari penjualan, mengembalikan biaya pembangunan sebesar 800 juta. Jadi, kau masih punya hutang 1 miliar di Linglong." Hong Fei Huang. "Namanya susah." Hong Fei Huang membalas, "Kurasa nggak semudah itu menghitungnya. Masih ada pajak perumahan dan lain-lain yang perlu dihitung. Beri aku waktu." Xiao Ke melanjutkan nih, "Aku lupa menelponmu untuk bilang terima kasih. Karena kartu bank perusahaan ini, aku bisa membeli villa senilai 9 miliar. Ini bukti jika semua prosedur pembelian sudah disiapkan." "Hah? Dan selamat. Sekarang kau punya hutang total 10 miliar. Bunga akan dihitung setelah 3 jam. Kau kejam." Lalu tiba-tiba Hong Tai datang nih. "Ayah, aku bertemu orang bodoh hari ini." "Dia membeli mobilku 5 juta dolar. Loh, hah? Kenapa kau di sini?" Xiao Ke membalas, "Bukankah kau bilang kalau kita akan bertemu lagi?" Lalu si Hong Tai ditarik nih, uangnya diambil. Leopard berkata, "Kau telah menepati janjimu, nak. Uang ini bisa digunakan untuk bunga nanti." Terus si Hong Tai juga diikat. Hong Fei Huang berkata, "Tunggu di sini. Aku akan ambil uangnya." Oke, bagus." Yicho berkata, "Aku merasa orang ini sangat kejam. Aku takut dia nggak bisa dikendalikan. Bagaimana menurutmu?" Xiao Ke menjawab, "Ya begitulah. Tapi aku yakin ini adalah cara untuk memancing tikus-tikus untuk keluar. Kalian semua, dengarkan. Ayahku bilang kalian bisa pulang lebih awal hari ini." Dan akhirnya si para pegawai pun pulang nih. Tiger berkata, "Jangan takut. Meski kami mungkin bukan orang baik, kami nggak akan berbuat macam-macam padamu." Hong Tai bertanya, "Tapi bagaimana jika ayahku nggak bisa membayar?" Wah, dipukul kepalanya. "Kalau ayahmu nggak bisa bayar, hidup kalian akan berakhir." Si Dragon berkata, "Jangan menakut-nakutinya. Pasang senjata dan bersiap untuk bertarung." Kita melihat nih, di depan perusahaan muncul banyak sekali mobil-mobil nih dan keluar kayak berandalan gitu. Orang-orang suruhan dari si Hong Fei Huang. "Siapa yang bisa membunuh Xiao Ke? Bayaran tinggi untuk kalian." Dan mereka semua pun masuk. "Xiao Ke, mati kau!" "Hah? Mati? Justru kaulah yang harus mati." Kita melihat nih, gila, Xiao Ke keren banget. Nah, ini dia guys thumbnail gua. "Ayo, bunuh mereka semua! Serang!" Dan akhirnya kedua kubu bertarung nih. Dari mulai Tiger, Leopard, Dragon, beruang hitam. Mereka semua dibantai. "Hah? Apa-apaan ini? Ayo, serang kelompok!" Mereka berempat membantai semua orang sekaligus. Ini apa yang terjadi? Apa mereka bukan manusia?" Dan si Hong Fei Huang langsung kabur nih. Xiao Ke berkata, "Santai, biarkan dia lari setidaknya 34 meter. Ini sudah 30 meter. Jika nggak dikejar, dia akan lolos." Lalu Xiao Ke mengambil pedangnya nih. Tahu kan skillnya? Dia nggak mengejar. Itu bagus. Lihat aja nanti. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Lalu muncul nih pedang Xiao Ke yang sangat besar. Pedang 40 meterku udah lapar dan haus. Dan pedangnya berhasil mengenai si Hong Fei Huang. Dan si Hong ditarik nih. Xiao Ke berkata, "Bos Hong, kau nggak menepati janjimu." Aku salah. 10 miliar aku nggak punya sebanyak itu." "Hanya ini aku punya. Aku udah nggak punya lagi." "Bos Hong, sebenarnya aku nggak butuh uangmu. Ceritakan siapa di balik semua ini." "Oke, aku bisa ceritakan. Putra sulung yang memintaku untuk menempati kantor. Dia bilang akan kembali setelah Cao Chunche berkuasa. Kemudian dia juga bilang bahwa jika Xiao Ke berhasil menagih hutang, dia akan dipaksa mundur. Untuk itu dia akan pergi meminta ke anak tertua. Dan kemudian dia sendiri yang akan mengembalikan ke perusahaan." Yucho berkata, "Sepertinya mereka ingin menjebakmu. Aku telah banyak mendengar soal keluarga Cao di Changcheng. Sebaiknya kau jangan terlibat. Gak heran kenapa Cao Chiali sangat sopan padaku. Oh ya, kau bisa membantuku menganalisa situasi keluarga Cao." Dan mereka pun pergi ke kantor nih. Xiao Ke berkata, "Setelah kami datang ke Changcheng, kami mengambil alih Chiarang Real Estate. Tetapi kami menemukan ada hutang 2 miliar. Chiarang Real Estate tuh Linglong Real Estate guys. Mungkin salah ngetik lah. Ya itulah. Tau lah kalian maksud gua. Lanjut. Tetapi kami menemukan ada hutang 2 miliar. Sederhana aja.
Aku pikir Chao-si berusaha mematahkan modal Linglong agar Linglong nggak melepaskan dana konstruksi ke Huang Qianchu. Jadi Chao memerintahkan Hong Fei Huang untuk mengambil alih kesempatan merebut hak untuk menjual. Jadi kakak tertua dan keempat bersatu untuk melemparkan kakak ketiga. Kenapa dua orang ini nggak bertarung secara terbuka aja? Yu Chao menjawab, sekarang Cao Cherang telah kehilangan saham dan hak warisannya. Ini siasat yang berhasil, namun kau harus berhati-hati. Kenapa? Pertama, kau akan menjadi objek incaran mereka. Jika mereka gagal dalam rencana ini, bagaimana jika aku bersikap netral? Yu Chao menjawab, kecuali kau tinggalkan keluarga Cao dan ceraikan Chia-sin. Jika tidak, mau bagaimanapun kau nggak akan bisa bersikap netral. Yaudah dah, berdiri. Lalu akhirnya mereka pun pergi nih. Jika berhasil mendapatkan uangnya, kita bisa pergi makan malam. Sekarang kita pergi nih di pavilion Linqiang. Mereka makan-makan. Anggurnya habis. Aku akan mencarinya. Lalu si Xiaoko berdiri nih. Bro, aku akan cari anggur yang sehat. Dan Xiaoko pun pergi. Baru kali ini aku melihat bos yang begitu baik. Dan Xiaoko pergi ke tempat penjualan wine gitulah. Aku mau yang ini. Oke, aku butuh 3 botol. Tapi tiba-tiba diambil nih. Orang ini namanya nggak ada, nggak ditulis. Lihat nih, kosong. Hey, anggur ini mahal. Apa kau bisa membelinya? Pak, siapa cepat dia dapat kan? Tapi aku mau beli banyak. Di sini semua serba mahal. Hanya orang kaya yang mampu beli. Itu tuh tadi yang dia bilang, yang ngomong mau beli 3 tuh nih orang ini. Nih, ya betul. Ya, kau benar. Karena aku bisa beli apapun yang ada di sini. Si bartender berkata, maaf pak, kau nggak bisa membelinya saat ini. Kau sialan, cari mati. Dalam hati orang ini, andai aja kau sendirian, aku akan membunuhmu sekarang juga. Si penjual berkata, kami akan mengantarkan sisanya ke tempatmu. Dan orang itu pergi. Sungguh menyenangkan menjadi orang kaya. Lalu tiba-tiba kita melihat nih, hei, lepaskan aku. Ternyata ada si Yu Qingcheng bersama si ketua Lu, wakil presiden tuh. Wakil presiden. Si ketua Lu berkata, Nona Yu, kau terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu pulang. Lalu Xiaoko melihatnya nih. Dalam hati Xiaoko, bukankah itu Yu Qingcheng? Xiaoko melihat lantai liftnya nih. Kan mereka berdua naik lift kan. Dalam hati Xiaoko, lantai 8 adalah penginapan. Dengan cepat, Xiaoko langsung naik nih. Tunggu, di lantai 8 kita melihat nih Qingcheng sudah pingsan. Ayo, cepat-cepat. Aku nggak sabar. Panas sekali. Ternyata di situ ada Chiaren. Chiaren berkata, tenanglah wanita cantik. Si ketua Lu berkata, biarkan aku sedikit mencicipinya setelah kau selesai. Wah, cantik sekali kan? Sayang, kau harus nurut denganku selama adegan seks ini berlangsung. Hari ini kau miliki seutuhnya. Scene action! Dar! Tiba-tiba pintunya ditendang dan ternyata tuh Xiaoko berhasil sampai nih di kamarnya. Terus si ketua Lu dipukul. Pria-pria bangs mencari keuntungan di saat wanita lemah. Hah? Kau sudah keterlaluan. Sudah waktunya aku melawan. Kita lihat nih, Xiaoko masuk dan dia sangat marah. Kalian keluar. Lalu Xiaoko menghampiri Yu Qingcheng. Xiaoko melepas bajunya dan memberinya nih ke Qingcheng. Bagaimanapun kau adalah partner. Dan Xiaoko mengambil nih rekaman dari kameranya tuh. Aku nggak bisa tinggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Sekarang kita pergi nih di parkir basement. Ini perbanyak minum air. Dan si Qingcheng sadar. Kenapa Xiaoko, kenapa kau lakukan ini? Padahal aku juga nggak menolak kalau kau mau. Apa yang telah aku lakukan padamu? Hah? Gak tahu malu. Aku sangat kecewa denganmu. Kau salah paham. Oh ya, ini semua ada videonya. Kau bisa nonton sendiri nanti. Terus videonya dilempar tuh chipnya. Gak hanya melakukannya, kau juga memvideokan. Kau gila. Dasar. Pergi. Aku gak mau melihatmu lagi. Terus aku pergi nih. Anjir. Gue gak tahu harus gimana. Dalam hati Qingcheng, aku gak menyangka kau melakukan seperti itu. Meski aku suka denganmu. Lalu kita melihat nih, si Chiaren masih ada di kamar dan dia mencoba untuk mengambil HP. Lalu dia menelpon seseorang nih. Bagaimanapun caranya, cepat bunuh Xiaoko. Cepat! Kita melihat nih di malam hari. Nah, mereka 1, 2, 3, 4 berenam jalan-jalan nih di pinggir jalan. Xiaoko mabok. Dasar orang atau terima kasih. Sabar, jangan emosi. Lalu tiba-tiba kita melihat nih, ada pistol. Tiba-tiba Xiaoko, siapa yang memanggilku? Ternyata itu adalah orang yang tadi guys, yang di tempat wine tadi tuh. Ku bunuh kau. Xiaoko masih bisa nanya, anjing, di mana anjing? Hah? Awas, dia pembunuh. Orang itu menembakkan pistolnya ke arah Xiaoko. Tapi dengan cepat Yu Chao menahan tembakannya nih. Hah? Lalu Dragon, Tiger, dan juga si Leopard melemparkan botol wine ke arah orang itu. Botolnya mengenai tangannya. Jadi pistolnya lepas tuh. Tapi dengan cepat orang itu langsung pergi naik motor. Dan dia langsung kabur. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau begitu baik padaku? Awalnya aku hanya menganggapmu sebagai teman sekolah. Tapi kenapa kau selalu melindungiku setiap saat? Jangan khawatir. Aku rela melakukan ini untukmu. Mungkin aku emang ditakdirkan begini. Gak bisa memilikimu, Xiaoko. Menyedihkan. Ini adalah momen paling menyedihkan. Si Tiger berkata, bukankah seharusnya kita mengirim dia ke rumah sakit? Kenapa malah curhat? Dan akhirnya Yu Chao pun dibawa ke rumah sakit Qiangcheng.
Kita lihat di UGD nih. Dokter, tolong. Oh iya, aku akan menemui dokter. Tuan muda keempat. Oh, ternyata di sini ada si Charen dan juga si ketua nih. Si dokter berkata, Tuan muda keempat mengalami gagar otak. Tuan Lu adalah salah satu orang ternama di Qiangcheng. Mereka butuh waktu untuk istirahat dan sembuh. Matanya jauh banget. Jauh banget. Ya udahlah, kita lihat nih. Dokternya namanya Lipin. Lipin tuh berarti tuh temennya Upin. Oke, udah. Namanya Lipin. Dari belakang, tiba-tiba, dokter, tolong. Loh, sepertinya aku kenal dengan suaranya. Xiaoke, dia belum mati. Suster berkata, dokter, ada pasien darurat di luar. Sebaiknya kau tangani dengan cepat. Terus si Charen ngasih kode nih ke si dokter. Si dokter berkata, oke, biarkan dia tunggu sebentar. Aku akan kesana segera. Lalu 10 menit kemudian, kau harus selamat, Yu Chao. Woi, di mana dokternya? Kenapa lama banget? Kondisinya darurat. Sabar, mungkin dokternya sedang sibuk. Kalau nggak segera ditangani, kau akan kehabisan darah. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!